Salah dulu Pak. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin berbicara sebuah acara pengajian yang diadakan oleh Anies beberapa tahun yang lalu di Istiqlal. Rupanya dijadikan alat kampanye untuk membenci Anies. Kerjaan buzzer memang begitu. Buzzer-buzzer itu kalau bekerja memang tidak tanggung-tanggung, apapun dilakukan, menghalalkan segala cara, meskipun sifatnya adalah ghibah, meskipun sifatnya adalah fitnah. Yang jelas perilaku mereka tidak bisa dibenarkan. Perilaku mereka ini termasuk sebuah kejahatan yang bertujuan merusak reputasi orang lain. Persoalan agama ditarik-tarik pada persoalan politik. Beberapa tahun yang lalu atau mungkin 1 tahun yang lalu, di saat Anies masih menjadi gubernur, itu pernah mengundang teman-teman Salafi. Pernah seluruh sahabat Salafi, siapapun, termasuk Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Basalama, yang jelas hampir seluruh tokoh Salafi Indonesia ini menghadiri acara tersebut, pertemuan dengan Anies. Yang lucu, saudara, buzzer yang satu ini sangat lihai memancing emosi umat Islam, bahkan rela menjelek-jelekkan saudaranya sendiri. Siapa lagi kalau bukan pekerjaan orang-orang yang biasa berbuat bid'ah. Ya. Siapa lagi kalau bukan pekerjaan orang yang suka merendahkan orang lain? Siapa lagi kalau bukan orang yang biasa ingin mencederai, mencelakai orang lain? Nah, di dalam mengambil gambar dari potongan video itu, ada di short video yang seperti Anda tonton. Ini pertemuan Anies dengan ulama-ulama Salafi, mungkin se-Indonesia ya, yang mendatangi itu di Istiqlal dulu itu. Tapi tiba-tiba oleh si buzzer ini, si tukang fitnah, si Dajjal ini, dikatakanlah kalau Anies itu di dalam mencapres didukung oleh kelompok Islam garis keras. Wah. Tapi kalau melihat dari wajahnya, orang tersebut memang tidak pantas, tidak layak disebut ustadz ya. Karena memang isinya hampir dari seluruh videonya itu caci maki. Dari seluruh videonya itu mengumpat, merendahkan kelompok yang disebut Wahabi tadi.
Yang jelas juga termasuk musuh politiknya Anies, sehingga mengambil gambar yang sudah lama, yang sudah basi. Ya tujuannya untuk merusak reputasi orang. Ini perilaku jahat. Saya tidak pada dukung-mendukung persoalan capres ini, tidak dukung-mendukung ya. Tapi yang menjadi perhatian saya, mengapa seorang yang bergelar ustadz berani memfitnah, mengada-ngada, yang tidak selayaknya orang yang bergelar ustadz atau kiai atau dai apapun namanya harusnya banyak menebar kebaikan, bukan memperuncing permusuhan antara sesama umat Islam. Ini karena adanya klaim kebenaran sepihak dari sebuah kelompok yang merasa paling dekat dengan surga, paling jauh dari neraka, sehingga menganggap orang-orang lain itu ahli neraka. Makanya sampai berani kelompok ini merendahkan orang lain, mengangkat isu yang tidak pada sebenarnya, hanya tujuannya memprovokasi umat Islam. Apalagi kemudian memberikan label Islam garis keras, teroris dan sebagainya. Makin terbukti kalau yang bersangkutan ini sebenarnya tidak kenal agama. Mungkin biasa baca komik di jalan-jalan hingga melahirkan sebuah kesimpulan kebencian. Sebenarnya banyak, jika kita cermati di video itu, para pembenci Anies ini berkedok agama. Terutama orang-orang yang berpikiran serasi ya dengan kelompok yang berbeda. Jadi yaitu berpikiran serasi dengan para buser. Maksud saya akan senantiasa beraksi sebagaimana kebiasaan jeleknya. Hal inilah yang tentu tidak kita harapkan seorang tokoh, seorang kiai, seorang ulama mungkin atau seorang ustadz mungkin, jika tidak terbimbing oleh wahyu, rela mengumbar umpatan kepada orang lain. Jadi dalam videonya, Capres Anies didukung oleh Islam garis keras, yaitu para teroris, calon-calon teroris. Wah, luar biasa ya. Bagaimana bisa seorang muslim seperti itu? La yashar kaumun, itu ayatnya. Janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Demikian juga janganlah wanita merendahkan wanita yang lain dan sebagainya. Boleh jadi laki-laki atau wanita yang lain yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Itu firman Allah dalam surat Al-Hujurat ya. Yang seharusnya menjadi landasan seorang muslim, yang seharusnya menjadi dalil pijakan bagi seorang ustadz, membimbing umat, menyejukkan hati umat, tidak membakar umat dengan kebencian. La yajrimannakum, ya, janganlah kebencian kalian. Jadi janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak bisa berlaku adil atau bijak. Orang yang dilanda kebencian
sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa berbuat bijak di dalam kebenciannya itu. Karena sudah dibakar kebencian. Maka golongan yang dibenci, sebaik apapun, akan terlihat sangat jelek di matanya. Manusia terbaik, karena persoalan tadi musuh politik. Karena ini yang dibawa Anies gitu. Sedangkan peristiwanya terjadi masa lalu. Jadi dia kebenciannya dua kali. Kebenciannya kepada Anies, kebenciannya kepada Salafi. Jadi seperti tokoh-tokoh yang hadir ini di Masjid Istiqlal dilukiskanlah oleh si pembuat YouTube short video ini orang yang capres yang didukung, yaitu para Islam garis keras atau teroris tadi. Ini sudah membuat tuduhan palsu ya. Kalau ngaku Aswaja mungkin entah Aswaja cap apa, saya kurang tahu. Barangkali itu saja dari saya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada sang pemfitnah tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mati membawa kebencian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.